Hai anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini, kita masih membahas topik yang sama, yaitu materi sinus dan kosinus. Adapun dalam video ini akan membahas mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran, serta contoh kontekstual dari penerapan materi. Nah, untuk pertemuan kedua ini, kita akan fokus mempelajari mengenai aturan kosinus. Terdapat 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kalian capai setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Di antaranya, 1. Menyelesaikan pembuktian dari aturan kosinus menggunakan bantuan garis tinggi pada segitiga sembarang dengan tepat. 2. Menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga menggunakan aturan kosinus dengan tepat. 3. Menentukan besar salah satu sudut dari sebuah segitiga menggunakan aturan kosinus dengan tepat. Oke anak-anak, selanjutnya yuk kita lihat beberapa manfaat mempelajari trigonometri. Pertama, trigonometri digunakan untuk menentukan tinggi sebuah gedung. Baik pada ilustrasi, seorang pengamat dengan tinggi badan diketahui akan menentukan berapa tinggi dari menara yang ada di hadapannya. Awalnya pengamat perlu menentukan berapa besar sudut elevasi si pengamat dengan puncak dari gedung. Setelah diketahui, akan diukur jarak dari pengamat terhadap gedung. Pada ilustrasi dimisalkan J. Kemudian dengan perbandingan trigonometri, maka akan diperoleh tinggi dari gedung yang ada di hadapan pengamat. Kedua, trigonometri digunakan untuk mengukur tinggi suatu gunung. Nah, konsep yang digunakan untuk mengukur tinggi suatu gunung hampir sama dengan konsep yang digunakan ketika mengukur tinggi suatu gedung. Perhatikan, pada ilustrasi, jarak antara pengamat dan gunung telah diketahui dengan bantuan peta GPS. Selanjutnya, besar sudut pengamat terhadap X, yaitu puncak gunung, juga diketahui sebesar alfa derajat. Selanjutnya, dengan bantuan perbandingan trigonometri, maka akan diperoleh tinggi gunung tersebut. Ketiga, trigonometri dalam bidang oseanografi digunakan untuk menghitung kedalaman suatu objek di bawah permukaan air. Pada ilustrasi, objeknya yaitu sebuah kapal selam. Diketahui sudut elevasi yang terbentuk sebesar θ. Kemudian diketahui pula jarak antara kapal selam dengan kapal besar. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, akan diperoleh kedalaman kapal selam di bawah permukaan air. Nah, setelah beberapa manfaat tadi, tahukah kalian bahwa trigonometri juga berkaitan dalam bidang kemiliteran? Dalam dunia kemiliteran, senapan merupakan salah satu senjata yang paling sering digunakan oleh tentara untuk menembak sasaran di medan perang. Sebenarnya, ketika seorang tentara sedang membidik dan menembak suatu objek sebagai sasaran, ini merupakan contoh penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita perhatikan ilustrasinya. Seorang tentara ingin menembak seekor burung yang berada di atas pohon dengan menggunakan senjata berteleskop. Diketahui tinggi pohon dan jarak antara penembak dengan pohon. Awalnya, tentara menentukan letak titik bidik pada teleskop, yaitu dengan mengangkat 1 mil dot ke atas dari titik tengah pada teleskop. Hal ini karena prinsip setiap 10 yard atau sekitar 9 meter, ketika peluru ditembakkan, titik tumpu akan turun sejauh negatif 1,0 mil dot. Hal ini dikarenakan beberapa faktor dari luar, misalkan arah gaya gravitasi ke bawah dan arah angin ke belakang. Selanjutnya, dengan mengetahui faktor dan prinsip dari senjata berteleskop, hanya dengan memperkirakan jarak antara tentara dengan sasaran,
Maka, tentara dapat menentukan sudut yang sesuai agar hasil tembakan tepat sasaran. Ketika tentara sudah sangat dekat dengan sasaran, maka sudut yang dibentuk perlu sedikit lebih tinggi dan curam dibandingkan dengan ketika tentara berada jauh dari sasaran. Oke, sekian teman-teman penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan contoh penerapan kontekstual dari trigonometri pada pertemuan kedua.